pemimpin yang memerintahkan apa durhaka kepada Allah tidak wajib diikuti dan haram untuk mengikutinya meskipun pemimpin itu orang baik. Jadi sesungguhnya ketaatan itu hanya kepada hal-hal yang baik. Ini hadis sahih. Jadi kita berupaya siapapun pemimpin kita pokoknya gak ngongkon durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, ayo kita taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada hal yang ma'ruf atau perbuatan yang baik. Rawahul Bukhari wa Muslim an Aliin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Ali. Hadisnya sangat-sangat pendek. Hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya yang wajib ditaati itu adalah hal yang baik saja. Perintah dari siapa saja, kalau itu perintahnya baik, maka wajib diikuti. Ustadz, nangek pimpinane dolim, ini kan jadi pimpinan tadi. Apakah ya wajib diikuti? Sederetan hadis itu banyak hadis sahih, Pak, masalah kepemimpinan. Jadi kalau di dalam Al-Quran, atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kamu. Jadi garis besarnya ayat ini wajib mentaati perintah pemimpin. Tidak ada kata-kata pemimpin ini baik atau pemimpin ini kurang baik. Pokoknya pemimpin kalau itu memerintahkan wajib diikuti. Cuma di sini ada innama, ada taksis, ada apa kekhususan. Mah itu kekhususan, hanyalah. Innama ta'atu, sesungguhnya ketaatan itu hanyalah fil ma'rufi, di dalam perbuatan baik. Jadi kalau perintah itu tidak baik, siapapun yang merintah maka tidak diikuti. Ya, sampai-sampai dalam hadis sahih itu begini. Taatilah pemimpin meskipun yang mimpin itu kepalanya seperti anggur yang kering, yang dari Abbasiyah itu loh, Pak. Ya, jadi budak-budak yang hitam itu umpamanya jadi pemimpin masih koyok ngono, harus ditaati. Lalu ada lagi begini, kalau kita itu punya pemimpin yang zalim, zalim itu kan nggak adil, Pak. Zalim itu kan mementingkan diri sendiri umpamanya. Zalim itu apa? Menyiksa atau pokoknya ambek rakyate, ambek wargae, wis gak tepak pokoknya. Ini zalim. Nah, kalau punya pemimpin zalim, terima kasih, semacam itu kita tetap wajib untuk mentaati pemimpin itu, kecuali pemimpin itu menyuruh durhaka kepada Allah.
Sampai-sampai ada sahabat itu saking mangkele, Pak, saking mangkele pada pemimpin sing gak tepak. Ya Rasulullah, kalau ada pemimpin gitu bagaimana kalau saya bunuh saja? Apa kata Rasulullah? Jangan, selama pemimpin itu masih sholat bersamamu. Jadi pemimpin kalau masih sholat bersama kita, itu kita haram untuk membunuhnya, meskipun pemimpin itu kurang baik. Bahkan ada hadis sahih lain mengatakan, barang siapa yang keluar ketidaktaatan kepada pemimpin sejengkal saja, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Jadi kalau ada pemimpin terus ada rakyat itu keluar dari amil ini sejengkal saja, gak nurut titik ae umpamane, maka orang ini meninggal dalam keadaan jahiliyah. Jadi kita upayakan sejelek apapun pemimpin, kita tetap mentaati selama apa yang diperintahkan itu tidak durhaka kepada Allah. Lalu kalau ada pemimpin yang zalim semacam itu, dalam hadis yang lain disebutkan kita disuruh sabar. Jadi ada kesabaran bagi rakyatnya. Nah, termasuk perintah dari orang tua kepada anak. Bila perintah orang tua ini ya maksiat, durhaka kepada Allah yang diperintahkan kepada anaknya, maka anak tidak wajib untuk melakukannya, bahkan dilarang. Termasuk pemimpin yang memerintahkan durhaka kepada Allah tidak wajib diikuti dan haram untuk mengikutinya, meskipun pemimpin itu orang baik. Jadi sesungguhnya ketaatan itu hanya kepada hal-hal yang baik. Ini hadis sahih. Jadi kita berupaya siapapun pemimpin kita, pokoknya gak ngongkon durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, ayo kita taat ya. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dah. Ini Pak RW ini pemimpin tadi. Ya, kita itu semua pemimpin, Pak. Ya. Jadi umpamanya ada ketua RW, ketua RT. Kita di rumah itu mimpin siapa? Mimpin anak, mimpin istri. Semuanya, ya. Jadi kita harus bisa bijaksana. Nah, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi parameter durhaka itu adalah yang dilarang oleh Allah. Itu berarti durhaka kepada Allah. Contoh, ngutil gampangannya ya, mujui, ngapusi, mendolimi, kamu harus begini. Tapi ini apa yang dilarang oleh Allah, ini termasuk durhaka kepada Allah. Tidak boleh kita ikuti ya. Nah, yang demikian ini maka tapi kalau tidak ada indikasi yang dilarang oleh Allah, apapun yang disampaikan oleh pemimpin, pimpinannya elek apa, itu harus atau wajib ngikuti. Umumnya ngapunten, kita itu melihat bukan kebijakan, bukan omongan, tapi yang dilihat itu pribadi orangnya. Ya, aku gak seneng ambil wong iku, ngomong apa ya aku gak seneng. Nah, ini yang kurang pas ya. Jadi harus dibedakan antara pribadi sama kebijakan atau omongannya. Yang kedua tadi apa? Ya.
Nah ya, jadi sama. Kalau itu menyengsarakan orang lain, termasuk itu mendurhakai oleh Allah. Tapi ada hadis lagi begini Pak, kalau nggak salah di kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin awal-awal bab niat atau bab ikhlas kalau nggak salah. Itu ada cerita Nabi, ada segerombolan pasukan itu menyerang Ka'bah. Itu bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, Allah akan menenggelamkan pasukan mulai awal sampai akhir, mulai pojok kono sampai pojok kini. Ini pasukan yang mau menyerang Ka'bah. Lalu Sayyidatina Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, padahal itu ada orang awam, orang sing gak ngerti, ini apa itu? Maka Rasulullah menjawab, Allah akan membangkitkan orang itu sesuai dengan niatannya. Contoh ya, nyerang Ka'bah kan berarti durhaka kepada Allah. Karena ini disuruh semuanya, dipaksa semuanya ikut. Sing dengan pemimpin bahasa wong elek, ya. Sing gak gelem tapi ini terancam, dia ikut. Maka dia ngelus dodo, ya Allah, ini salah umpamane. Maka nanti dibangkitkan dari kubur itu sesuai dengan niatnya tadi, Pak. Jadi tidak semuanya yang mati tadi itu neraka, bukan. Contoh sering saya sampaikan, Pak Khairul tahu gang lebar ya. Saya kira ada gang lebar, gang sempit kabeh ya. Itu prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Ada satu wisma itu kebakaran, mati semuanya orang yang ada di situ, di pelacuran itu. Apakah satu wisma orang yang 20 tadi itu mati semuanya itu masuk neraka? Belum tentu. Ya, jadi ada kalanya ada orang ini yang mencari temannya, Pak. Ya, nang di koncoku mau, nang gang lebar. Waduh, gak tepat, kita ajak mulai wae. Lah gitu loh, Pak. Dijak mulai, ya. Tibake dhek Joko no jenteni, ayo kon mulai dan seterusnya. Pobongan mati sisan ngono. Nah, ini jadi orang ini tidak berniat begituan, niate iku ngejak koncone mulai dari pelacuran tadi. Nah, ini dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatannya tadi. Ya, tapi intinya semua perintah yang baik wajib dilakukan, semua perintah yang jelek tidak boleh dilakukan. Saya itu pernah ditanya oleh siapa kemarin itu ya, ngapunten, ada DWA itu orang tunanetra, Pak. Ya, sering konsultasi dan seterusnya. Ya, termasuk dia ustadz juga yang ngajar-ngajar gini. Terus saya ditanya, Ustadz, saya ini konsultasi kepada jenengan itu lulusan mana, gurunya siapa saja supaya saya bisa menyambung sanad, begitu. Saya katakan, nek jenengan tanya guru saya, tidak bisa ngitung. Kenapa tidak bisa ngitung? Siapa saja yang mengatakan kepada saya kalau itu baik, maka itu saya anggap guru saya, meskipun anak kecil. Jadi guru saya tidak bisa dihitung berapa. Jadi tidak harus kiai, dokter dan sebagainya, tidak. Pokoknya arek cilik, masih sopo wae, wong bodoh. Kalau memberitahukan kepada saya dan itu hal yang baik dan perlu dilakukan, saya lakukan, itu guru saya. Ya, jadi guru tidak harus bertitel profesor, doktor, kiai, haji, tapi siapa yang ngomong. Jadi kita harus memperhatikan omongan, bukan yang ngomong. Ya, jadi kalau bahasa Arabnya itu apa itu? Undur makola wa matandur mankola. Lihatlah apa yang diomongkan, jangan melihat siapa yang ngomong. Itu loh, ya.
Mudah-mudahan sedikit ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.